Baik, di sini ada catatan laporan hasil observasi atau wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022. Sekolah Dasar Negeri Ulu Jami didirikan pada tahun 1984. Alamat sekolah yaitu di Jalan Haji Buang, RT 7 RW 2, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Visi, misi, dan moto SDN Ulu Jami 01. Visi, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, terampil, dan berkarakter. Misi, yang pertama, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua, pembinaan siswa yang berbakat dan berprestasi secara rutin dan berkesinambungan. Yang ketiga, menanamkan perilaku siswa yang sopan dan santun. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab seluruh tenaga kependidikan serta mengoptimalkan kinerja. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dengan lembaga lain yang terkait. Yang keenam, menanamkan sikap moral dan spiritual dengan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang ketujuh, mengedepankan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau. Motonya yaitu cakep, yang dimana kepanjangan dari cerdas, aktif, kreatif, edukatif, dan peduli. Di sini ada kepegawaian dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada kepala sekolah, yaitu Bapak DRS Sumarna. Yang kedua, jumlah guru kelasnya itu ada 24 orang. Yang ketiga, jumlah guru olahraga ada 2. Yang keempat, jumlah guru agama ada 3. Yang kelima, operator tenaga pendidik ada 3. Yang keenam, penjaga sekolah ada 3. Selanjutnya di sini ada siswa dan rombongan belajar. Yang pertama, jumlah siswa sebanyak 752 siswa. Yang kedua, jumlah siswa ada 24 rombel atau rombongan belajar, yang dimana terdiri dari kelas 1, A, B, C, dan D, yaitu 4 rombel atau rombongan belajar. Begitupun kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ada A, B, C, D, sebanyak 4 rombongan belajar. Jumlah siswa per kelasnya yaitu ada 32 siswa. Berikut ada ruangan, yaitu yang pertama ruangan kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang isolasi yang digunakan untuk anak yang sedang sakit. Selanjutnya ada ruang UKS, dan ada kantin berjumlah 4. Selanjutnya ada musola, ruang kelas lantai dasar ada 4, dan di ruang kelas lantai 2 ada 7, dan di ruang kelas lantai 3 ada 7. Selanjutnya ada situasi sekolah, yang dimana SDN Ulu Jami 01 pagi ini pembelajarannya sudah dilaksanakan 100% tatap muka dengan teknis atau catatan sebagai berikut. Yang pertama, per kelas dibagi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Untuk jadwalnya itu kelas rendah 1, 2, 3 dari jam 6.30 sampai jam 10. Lalu kelas tinggi 4, 5, dan 6 dari jam 7 sampai jam 11. Untuk jadwal siang, kelas rendah 1, 2, 3 dari jam 10.30 sampai 13.30. Yang B, kelas tinggi 4, 5, dan 6 dari jam setengah 12 sampai jam setengah 3. Untuk jam istirahat, siswa dapat di kelas saja dan membawa bekal dari rumah. Selanjutnya, cek suhu dan screening sebelum masuk kelas. Lalu, meja diatur dengan jarak perkiraan 0,5 meter. Selanjutnya, dalam pelaksanaan PTM, pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ekstrakurikuler belum berjalan. Dan di sini kantinnya tutup. Lalu yang terakhir, protokol kesehatan yang sangat ketat. Berikut dokumentasi dari SDN Ulu Jami. Berdasarkan observasi di samping serta tujuan dari program magang 2, maka kepala sekolah merekomendasikan untuk mewawancarai guru kelas 5. Nama guru kelas 5 yaitu Ibu Sisma Wiguna Putri SPD.
pertanyaan yang pertama yaitu, kesulitan apa yang dihadapi selama pembelajaran tatap muka atau PTM? Yang pertama, penyesuaian pembelajaran tatap muka antar guru dan siswa. Yang kedua, moral siswa yang harus diperbaiki atau adanya kebebasan di sekolah tidak menaati peraturan. Yang ketiga, siswa terbiasa dibantu orang tua dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, banyak pengetahuan dan keterampilan yang belum tercapai atau harus diajar ulang dari awal. Yang kelima, guru sulit mendapatkan alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu, kesulitan apa yang dihadapi dalam penyampaian materi? Yang pertama, siswa masih kurang paham dalam mata pelajaran IPA, yaitu pelajaran tentang perubahan suhu. Yang kedua, penyampaian materi dilakukan dengan teknik ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Yang ketiga, guru berpedoman dengan buku tematik. Yang keempat, guru terkendala dalam pembuatan materi pembelajaran yang menggunakan teknologi, seperti video pembelajaran dan sebagainya, sehingga media pembelajarannya hanya dapat menggunakan PowerPoint saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali nih walaupun secara virtual. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu yuk anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, sepertinya sudah semangat banget ya dan gak sabar untuk memulai pelajaran hari ini. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, jangan lupa presentasi terlebih dahulu pada link Google Form yang sudah Ibu share ya. Di sini Ibu sudah lampirkan, silakan kalian isi nama, kelas, dan klik hadir ya. Oke, jika sudah, kita masuk ke pembelajaran hari ini, di mana kita akan membahas tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator 3.6.1 mengidentifikasi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. 3.6.2 mendemonstrasikan kegiatan untuk membedakan suhu dan kalor. Kompetensi dasar 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan indikator 4.6.1 memahami perbedaan suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Dan bagaimana cara mengukur energi panas tersebut? Tubuh manusia bagai sebuah tungku yang mengeluarkan panas sepanjang waktu. Hal ini bertujuan untuk menjaga fungsi organ-organ di dalam tubuh agar tetap bekerja optimal. Namun, jika panas yang dikeluarkan oleh tubuh terlalu banyak atau terlalu sedikit, hal itu bisa menandakan adanya masalah pada kesehatan. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Selanjutnya, energi panas matahari. Nah, energi panas matahari ini dapat membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis.
Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, dan mengeringkan pakaian yang basah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Selanjutnya, pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor, salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda suhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kemudian ada perbedaan suhu dan kalor. Suhu adalah besaran, suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Sedangkan kalor, panas adalah salah satu bentuk energi. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Satuan panas adalah kalori. Panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Nah, setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara penggaris dan kain akan dapat menimbulkan energi panas. Berikut ada soal latihan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Yang kedua, sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui. Yang ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Yang keempat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Baik, anak-anakku, gimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menarik, bukan? Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang benda-benda sekitar yang dapat mengantarkan panas, mendemonstrasikan kegiatan untuk membedakan suhu dan kalor, memahami perbedaan dan persamaan suhu dan kalor. Nah, gimana untuk latihan tentang suhu dan kalor? Sudah dikerjakan semua atau belum? Jika sudah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan refleksi lain tentang pembelajaran hari ini. Nah, karena jam pelajaran kita hari ini sudah habis, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.